Hai, senang sekali ketemu lagi dengan Anda. Di periode hari Lebaran, pariwisata sudah berangsur-angsur balik dan pulih. Ya, hampir mendekati kondisi sebelum pandemi COVID-19. It's good. Tentunya saya berharap teman-teman yang bisnis di bidang pariwisata sudah mulai bangkit semuanya. Juga untuk teman-teman yang melihat bahwa pariwisata ini adalah peluang yang luar biasa dan bisa menjadi alternatif bisnis yang baik ke masa depan, saya juga sangat mendukung Anda. Belakangan ini saya mulai banyak mendapatkan DM, baik di Instagram, email, ataupun juga ada yang bertanya langsung di deskripsi YouTube tentang video saya yang ini. Memang di video ini saya membahas bagaimana caranya saya memulai travel agent saya secara independen dari nol customer dan bahkan juga dengan budget yang sangat minim. Buat Anda yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, perkenalkan saya Madeline Sufi. Saya adalah praktisi di bidang travel agent independen yang saya sudah jalankan selama kurang lebih 20 tahun dan saya berfokus di bidang pemasaran. Jadi di sini di channel ini saya berbagi tips bagaimana caranya saya memulai usaha travel agent dan bisa bertahan sampai hari ini. Puji Tuhan. Di dalam video yang ini, saya membahas 5 langkah bagaimana caranya saya memulai usaha. 5 langkah itu terdiri dari satu, bagaimana caranya saya menentukan target dan membagi segmen supaya cocok dengan produk saya. Buat Anda yang mungkin bukan berlatar belakang pemasaran, mungkin Anda kurang mengerti bagaimana sih caranya membagi segmen kemudian menentukan target pasar. Saya juga ada video mengenai bagaimana caranya melakukan strategi pemasaran di video yang ini. Langkah yang kedua adalah mengenai referral marketing. Langkah yang ketiga adalah cold calling. Langkah yang keempat adalah pull marketing. Dan langkah yang kelima adalah niche produk. Untuk video kali ini saya akan berbagi mengenai langkah yang pertama, yaitu bagaimana caranya saya melakukan strategi pemasaran. Jadi gini, waktu itu saya bekerja di Traveline. Saya bekerja di sana sebagai pemasaran. Jadi bagaimana caranya saya menentukan target, bagaimana caranya saya menyusun strategi pemasaran untuk produk travel agent tempat saya bekerja. Tetapi setelah saya memulai usaha saya sendiri, saya harus mengambil sikap bahwa saya punya produk sendiri. Waktu saya mulai dengan nol pelanggan. Jadi saya nggak punya customer sama sekali. Mengapa saya tidak menarik customer-customer yang sudah saya ambil untuk travel agent saya tempat saya bekerja sebelumnya? Enggak ya, saya sangat menjaga etika bisnis. Dunia travel atau dunia pariwisata itu dunia yang tidak besar, dunia yang kecil. Jadi kita pasti tahu satu sama lain. Ya, jadi kalau misalnya nanti Anda memulai satu usaha, travel agent Anda itu sukses, itu pasti biasanya travel agent itu akan tahu, akan kenal dengan Anda. Percaya saya. Sehingga untuk menjaga hubungan baik dengan teman-teman di travel agent, mantan pimpinan saya, dengan mantan travel agent tempat saya bekerja, saya tidak akan mengambil customer yang sudah saya dapatkan untuk perusahaan tempat saya bekerja. Jadi nggak apa-apa, customer yang dulu saya dapatkan itu adalah customer untuk perusahaan itu. Sehingga untuk perusahaan saya betul-betul memulai dari nol. Susah nggak sih cari customer untuk memulai satu usaha? Kalau kita baru mulai usaha, saya ngerti kalau misalnya Anda berpendapat bahwa, aduh, usaha saya ini levelnya UMKM. Travel agent saya ini mulainya dari rumah. Travel agent saya ini nggak ada apa-apanya. Saya nggak mungkin bisa ikutan bidding atau ikutan tender atau ikutan lelang karena saya adalah travel agent yang baru mulai. Anda nggak usah rasa terlalu seperti itu. Yang saya lakukan adalah saya mengikuti saja strategi pemasaran yang sudah saya buat. Jadi yang pertama adalah saya kenali dulu produk saya. Saya bukannya orang yang tidak cinta negara sendiri ya, tetapi memang karena waktu itu saya bekerja di perusahaan travel agent itu, produknya memang sebagian besar adalah produk outbound. Outbound artinya membawa peserta atau wisatawan dari Indonesia ke negara lain. Sehingga itulah yang saya pelajari hari demi hari, tahun demi tahun. Sehingga saya merasa bahwa I'm good, saya bagus, dan saya mengerti apabila saya membuat produk wisata ke luar negeri. Jadi kalau saya menjual produk ke dalam negeri, bukannya nggak bisa, bisa.
tetapi beresiko. Saya harus belajar dulu. Sementara ini travel yang saya buka, saya mau mulai dong. Saya mau cepat-cepat mulai. Ya tentunya saya mulai dari sesuatu yang saya sangat mengerti. Dari yang titik pertama ini, saya bagi lagi. Apakah saya canggih banget untuk handle Eropa? Apakah saya canggih banget untuk handle Australia? Ataukah saya hanya sanggup handle Singapura? Jadi saya pastikan dulu, saya bagus di mana. Saya merasa bahwa kalau saya menghandle ke negara-negara Asia, yaitu Thailand, Korea, Jepang, tiga negara ini, saya yakin saya bisa memberikan servis terbaik. Kenapa begitu? Karena saya sudah beberapa kali melihat sendiri servis mereka. Bahkan Singapura dengan Malaysia yang dekat sekali dengan Indonesia, itu saya masih merasa bahwa saya tidak bisa memberikan servis yang maksimal. Jadi gini, di Thailand, Korea, Jepang, Malaysia, dan Singapura, itu mereka semua punya local guide. Jadi ada guide atau pemandu wisata lokal yang akan bantu kita banget untuk memastikan pelanggan kita mendapatkan servis yang baik. Sedangkan untuk negara yang lebih jauh seperti Eropa, Amerika, Australia, itu biasanya tidak ada local guide. Jadi kita sebagai tour leader, kita harus bisa menjadi pemandu lokal di sana. Menjadi pemandu wisata di Eropa, saya merasa saya kurang begitu canggih gitu ya. Tetapi untuk ke Amerika, saya rasanya saya percaya diri karena saya tahu saya di sana harus memberikan servis seperti apa. Saya kenal baik dengan pemilik kendaraan di sana. Kalau ke Australia, Australia juga dekat. Australia juga tidak ada local guide, tetapi saya juga merasa kayak kurang pede gitu ya. Kayak ada sesuatu hal yang saya masih harus banyak belajar. Sehingga yang saya lakukan adalah saya mulai memilah produk apa yang saya paling yakin, paling bisa memberikan servis terbaik itu di sebelah mana. Oke, akhirnya saya mulai start dari Thailand dan Amerika. Untuk Amerika mungkin prosedurnya lebih ribet ya karena ada visa. Kalau di Thailand, saya itu bisa yakin banget bisa memberikan servis terbaik dan waktu itu saya mulai bisa membuat produk pada masa itu ya ke Thailand 5 hari 4 malam Bangkok dengan Pattaya dengan harga saya bandrol Rp3.500.000. Itu sudah termasuk apa? Tiket. Baik tiket itu dengan Garuda, dengan SQ, dengan ya jadi bukan low cost carrier loh. Kemudian akomodasi ya hotel bintang 3 atau 4 gitu. Di Pattaya bisa dapat bintang 4, di Bangkok bisa dapat bintang 3. Makan full. Bagi Anda yang sudah pernah ke Thailand, Anda pasti yakin banget bahwa makanan di Thailand itu tidak sulit dicerna oleh orang Indonesia karena rasanya hampir sama dan enak sekali. Lalu tour ke objek wisata dan full dari pagi sampai malam itu kita tour terus. Sudah dapat local guide yang belum termasuk tips saja untuk guide. Oke, jadi dari produk itu saya sudah mulai percaya diri bahwa saya sudah punya produk ini dan saya sudah tahu segmen pasarnya siapa. Kira-kira orang dengan standar ekonomi seperti apa? Secara demografik ini apakah orang Jakarta atau orang luar Jakarta, saya sudah bisa memilah. Kalau kita mulai sebuah travel agent, tentunya kita harus punya satu produk unggulan. Lalu saya mulai dengan produk itu, yaitu produk Thailand. Kemudian saya juga jual Amerika. Dari situ yang saya lakukan adalah saya mulai mencari pelanggan. Mencari pelanggan ini unik sekali caranya. Nah, bagaimana caranya mencari pelanggan dari nol? Kita akan bahas di video yang berikutnya. Sempat juga ada yang bertanya pada saya, bagaimana sih caranya membuat produk outbound? Kalau kita masih baru sama sekali. Yang jelas produk outbound mungkin saya beruntung karena saya sudah bekerja di travel agent sebelumnya. Sehingga saya sudah punya referensi nih, sudah punya kenalan. Tapi kalau Anda belum kenal sama sekali dengan travel agent manapun di negara manapun gitu ya, Anda nggak usah khawatir. Anda bisa masuk menjadi anggota asosiasi, di mana asosiasi ini mereka biasa setiap bulan atau 2 bulan sekali atau setiap season, itu mereka biasanya mengadakan event. Line operator itu datang ke Indonesia untuk melakukan business mission. Jadi mereka datang ke Indonesia, memperkenalkan produk mereka, itu adalah kesempatan buat Anda kenalan sama mereka. Jadi sering-sering aja Anda ikuti event-event seperti itu, lalu Anda kenalan. Dari situ Anda pasti jadi punya banyak relasi. Caranya seperti itu. Kalau Anda sudah ketemu dengan relasi yang cocok dengan Anda bisa start untuk mulai mengirim tamu Anda ke sana. Kalau tamu Anda sudah merasa puas, Anda pantau terus kan. Kalau tamu Anda puas, Anda bisa gunakan dia sebagai partner Anda. Hal lain yang harus Anda ketahui juga pada saat Anda membuat produk wisata outbound adalah Anda juga harus mulai membuat relasi dengan airline. Contohnya gini,
Kalau Anda ingin menjual produk ke Singapura, Anda bisa kenalan dengan Singapore Airlines, Anda bisa kenalan dengan Scoot, Anda bisa kenalan dengan airline-airline yang memang jurusannya atau destinasinya ke Singapura. Kalau Anda ingin menjual produk ke Jepang, contohnya, Anda mulai kenalan dengan Ana Air, Japan Airlines, ya, atau penerbangan-penerbangan yang memang punya rute ke Jepang. Jadi kalau Anda sudah punya kenalan di airline, Anda sudah punya kenalan di land operator, sudah nggak jadi masalah. Anda tinggal menghitung, Anda membuat produknya, dan Anda siap menjual. Sekian pembahasan langkah pertama dari 5 langkah memulai bisnis travel agent dari rumah. Kita akan ketemu di video yang berikutnya. Dan kalau misalnya Anda penasaran nih, kepengen tanya tentang bagaimana caranya membuat produk tour, baik outbound ataupun inbound, Anda bisa kok nulis di deskripsi, nanti saya bisa jawab. Atau saya bisa buatkan video lagi untuk Anda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di langkah-langkah memulai bisnis travel agent di video yang berikutnya. Terima kasih, bye-bye.